Perkenalkan, nama saya Kristiana Manalu dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Islamisasi adalah proses sejarah yang panjang yang bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Kedatangan Islam ke Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Satu di antaranya adalah interaksi agama Islam. Satu di antaranya adalah interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk agama Islam. Lewat jaringan perdagangan, ajaran Islam dibawa masuk. Dengan ajaran Islam dibawa masuk. Aksi budaya Islam dan budaya sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam. Sekian dan terima kasih. Gambar di depan memperlihatkan jalur masuknya Islam ke Nusantara yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Wujud dari keberlangsungan interaksi yang hingga kini masih terlihat adalah banyaknya umat Muslim Indonesia yang menjalankan ibadah haji dan umrah. Di samping itu, tidak sedikit para ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka berdakwah. Bagi umat Islam di Indonesia, berbagai bentuk interaksi tersebut akan semakin menetapkan keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agamanya. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Pertama, sarjana-sarjana Barat, kebanyakan dari negeri Belanda, mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad yang ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Perdagangan Arab yang berhajab Syafid telah berkumah di Gujarat dan melebar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pinapel bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1414 di Gresik, Jawa Timur memiliki batu yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Mauqitah kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang belajar kaligrafi khas Gujarat. Kedua, Hossein Dajanigrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi di antara lain, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, seperti yang dikembangkan dalam tradisi Tabot di Periaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Ketiga, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Islam masuk Istana Raja itu adalah salah satu pusat pemerintahan keraton yang bersifat Islam dan masih berfungsi sampai sekarang, yaitu Keraton Yogyakarta. Di Indonesia, keraton semacam ini pada perkembangannya memiliki peranan dan posisi yang sangat penting. Selain berfungsi sebagai simbol perkembangan pemerintahan Islam, keraton juga menjadi lambang perjuangan kemerdekaan. Sekian pembelajaran dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.